dan tuntutan pidana rekuisitor penuntut umum bukan merupakan ultra petita. Dengan demikian, dalil dari penasihat hukum tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan. 4. Penuntut umum dalam tuntutan pidana menggunakan fakta yang tidak terungkap di muka persidangan, bahwa dalam nota pembelaannya pada halaman 14, penasihat hukum pada pokoknya menyatakan bahwa tindakan penuntut umum yang menggunakan laporan hasil survei tanah oleh Edison Effendi dan kawan-kawan tidak dapat digunakan. Terhadap pendapat penasihat hukum tersebut, kami menanggapi bahwa penasihat hukum terdakwa telah mengabaikan adanya hasil pengujian sampling tanah terkontaminasi minyak bumi PT CPI yang dalamnya terlampir tentang laporan hasil survei tanah untuk biromidasi di PT CPI yang didukung oleh beberapa orang saksi di depan persidangan yang membenarkan bahwa tim penyidik Kejaksaan Agung pada tanggal 9 sampai dengan 11 April 2012 datang ke beberapa lokasi di wilayah SLS dan SLN PT CPI, di mana laporan hasil survei tersebut terlampir dalam berkas perkara. Dengan demikian, pendapat penasihat hukum yang menyatakan tuntutan pidana penuntut umum terhadap laporan hasil survei tanah tidak dapat digunakan adalah pendapat yang keliru dan harus ditolak dan dikesampingkan. Mohon dilanjut, izin dilanjut, Majelis. 5. Sampel berasal dari sumber tanah SBF Minas SLS untuk menguji kondisi di SBS Pematang SLN. Bahwa dalam nota pembelaannya pada halaman 15, penasihat hukum pada pokoknya menyatakan bahwa sampel berasal dari sumber tanah SBF Minas SLS untuk menguji kondisi di SBF Pematang SLN tidak valid. Terhadap pendapat penasihat hukum tersebut, kami menanggapi sebagai berikut. Bahwa untuk mendapatkan fakta hukum yang kemudian diuji di persidangan, tentu dimulai dari proses penyidikan. Proses penyidikan pelaksanaannya didasarkan pada hukum acara yang berlaku, sehingga setiap tindakan hukum penyidik selalu dibuatkan berita acara sebagaimana dipersyaratkan oleh KUHP. Dengan demikian, setiap berita acara yang dibuat penyidik selalu ditandatangani atau diketahui oleh pihak-pihak terkait, termasuk dalam hal ini ialah berita acara pengambilan sampel, berita acara pembukaan sampel tanah yang semuanya diketahui dan ditandatangani oleh penyidik dan pihak-pihak terkait. Artinya, sampel yang diambil oleh penyidik bukanlah sampel tanah yang direkayasa oleh penyidik, namun sampel yang sama-sama diketahui diambil dari sumber yang disepakati oleh pihak-pihak terkait. Untuk kemudian, sampel tersebut dilakukan pengujian oleh seorang ahli, yang kemudian atas hasil uji tersebut, ahli berpendapat sebagaimana keterangannya dalam BAP, yang kemudian dibenarkan dan dinyatakan dalam persidangan. Dengan demikian, dalil dari penasihat hukum tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan. 6. Terdakwa tidak pernah menerima keuntungan pribadi dari pekerjaan bioremediasi tersebut. Putusan Mahkamah Agung tanggal 29 Juni 1999 nomor 813K/Pit/1987 dalam pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan dan kedudukannya. Bertitik tolak pada putusan Mahkamah Agung tersebut untuk membuktikan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi cukup dinilai atau dibuktikan dengan adanya kenyataan bahwa ada pihak yang diuntungkan dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam melaksanakan kewenangannya yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, di mana dalam perkara ini sebagai akibat dari perbuatan terdakwa telah menguntungkan orang lain atau suatu korporasi, yaitu Herlan Birompo selaku Direktur PT Semenggita Jaya dan Riksi Primaturi selaku Direktur PT Grand Planet Indonesia telah memperoleh keuntungan dari pelaksanaan pekerjaan bioremediasi yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa dengan demikian, dalil dari penasihat hukum tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan. 7. Adanya temuan pelanggaran HAM oleh Komnas HAM dalam penanganan kasus dugaan korupsi proyek bioremediasi. Bahwa fungsi pemantauan oleh Komnas HAM RI terhadap pelaksanaan penanganan kasus tindak pidana korupsi proyek bioremediasi pada PT CPI yang dilakukan dalam bentuk penyelidikan dan pemeriksaan serta hasilnya dibuat dalam bentuk laporan tim pemantauan dan penyelidikan Komnas HAM RI terhadap pengaduan dugaan pelanggaran HAM dalam penanganan kasus dugaan korupsi proyek bioremediasi adalah tidak tepat dan tidak berdasar sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diberikan kepada Komnas HAM RI. Hal tersebut karena objek penyelidikan dan pemeriksaan menyangkut suatu perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan oleh Komnas HAM RI adalah menyangkut perkara tindak pidana korupsi
yang bukan merupakan masalah publik sebagaimana ditentukan dalam ketentuan pasal 89 ayat 3 huruf H Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Karena berdasarkan penjelasan pasal tersebut yang dimaksud dengan pelanggaran hak asasi manusia dalam masalah publik antara lain mengenai pertanahan, ketenagakerjaan, dan lingkungan hidup. Dengan demikian, dalil dari penasihat hukum tersebut haruslah dikesampingkan karena tidak ada relevansinya dengan persidangan perkara ini. 8. Penuntut umum dalam menyusun, membuat, atau tuntutannya berdasarkan BAP saat penyidikan, saksi-saksi dan ahli dirumuskan sebagai seolah-olah menjadi fakta persidangan. Terhadap pendapat penasihat hukum tersebut, kami menanggapi sebagai berikut. Bahwa penasihat hukum terdakwa tidak mencermati keseluruhan tuntutan pidana yang telah dibacakan penuntut umum secara lengkap di persidangan, khususnya pada bagian keterangan saksi-saksi, keterangan ahli maupun keterangan terdakwa. Dalam keterangan tersebut telah disampaikan oleh penuntut umum bahwa saksi, ahli, terdakwa membenarkan keterangan saksi, ahli, terdakwa dalam berita acara pemeriksaan penyidikan, yaitu sebagai berikut dan seterusnya. Dengan demikian, segala yang tersurat dalam berita acara pemeriksaan penyidikan yang telah ditegaskan kembali di depan persidangan bahwa hal dimaksud adalah benar, maka dapat diambil alih sebagai keterangan yang disampaikan di depan persidangan dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian. Dengan demikian, dalil dari penasihat hukum tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan. 9. Pekerjaan bioremediasi adalah tindakan korporasi yang sah. Bahwa dalam nota pembelaannya pada halaman 890, penasihat hukum pada pokoknya menyatakan bahwa pekerjaan bioremediasi adalah tindakan korporasi yang sah. Terhadap pendapat penasihat hukum tersebut, kami menanggapi sebagai berikut. Bahwa yang menjadi dasar dan landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka pengadilan saat ini adalah surat dakwaan nomor register perkara PDS 20 JKTSL /12 /2012 tanggal 10 Desember 2012 atas nama terdakwa Widodo. Mengingat tujuan dari surat dakwaan dalam proses pidana adalah sebagai dasar pemeriksaan di pengadilan, dasar pembuktian, dasar tuntutan pidana, dan dasar putusan pengadilan dikaitkan dengan sifat pertanggungjawaban pidana yang individual. Bahwa sifat pertanggungjawaban oleh koperasi tidak menghapus sifat pertanggungjawaban individual. Dengan demikian, dalil dari penasihat hukum tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan.